Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Serena Mariana Lalang Puling dengan NIM 2024 081021. Dan pada video ini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek UAS mata kuliah pemrograman pengolahan informasi berbasis pemrograman skrip, yaitu dengan studi kasus tugas akhir. Nah, jadi aplikasi ini saya dan kelompok saya membangun agar membuat sistem yang responsif, jadi dapat mengelola alur sistem informasi khususnya bagian tugas akhir, mulai dari pengajuan judul, bimbingan sampai dengan sidang. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan untuk kode dan juga hasil dari kode pada tampilan di sini. Jadi ini adalah tampilan awalnya, dan untuk kodenya jadi saya akan mulai dari style CSS mungkin sebagai gambaran awal. Nah, sebenarnya di file CSS ini cukup kompleks, tetapi yang bisa saya jelaskan di sini bahwa di file ini saya menggunakan display grid. Jadi sesuai dengan instruksi dalam UAS ini, jadi dibagi area dari navigasi, artikel, dan juga aside. Jadi di desktop ini, di tampilan awal itu ada 3 kolom. Tadi ada navigasi, artikel, dan juga aside. Jadi ada kiri, tengah, dan juga kanan. Terus juga tidak lupa sistem yang kami buat itu menggunakan media query. Jadi layoutnya itu menyesuaikan, misal di HP, di tablet, dan juga di lain-lain. Jadi bisa diakses dimanapun, di device apapun. Nah, lalu lanjut saya akan menjelaskan fitur dinamisnya dari database. Jadi poin utama di UAS ini kan menerapkan konten web yang bersumber dari database. Jadi di sini saya akan buat terlebih dahulu bagian header. Jadi di bagian header ini, jadi di bagian file ini itu saya melakukan query select from tabel identitas sini. Jadi bagian ini itu adalah bagian yang akan looping query dari tabel menu. Jadi kan ada nama web, lalu logo, dan lain-lain yang dimana itu dapat diatur oleh admin atau koordinator. Nah, untuk membuktikannya mungkin saya akan coba masuk ke halaman fitur pengaturan web, itu ada di admin settings. Jadi ini adalah bagian dari koordinator, fungsi-fungsi CRUD dari create sampai dengan delete yang bisa koordinator lakukan. Mungkin untuk salah satu contohnya bisa saya lakukan, demokan aplikasi dari POV koordinator. Nah, saya akan coba masuk sebagai koordinator. Jadi koordinator itu kan memiliki banyak akses. Semua akses dimiliki oleh koordinator sekaligus admin. Jadi saya akan coba mengatur bagian web. Di sini kan slogannya masih sistem informasi tugas akhir mahasiswa di sini. Saya akan coba UPJ tambahkan apakah terbarui. Ya, di sini sudah tampil updatean dari yang sudah saya perbarui. Jadi di sini sudah ada navigasi, artikel, sampai dengan sidebar info. Nah, lalu lanjut saya akan jelaskan kembali kodenya. Nah, jadi di bagian ini sudah saya jelaskan bagian all in one CRUD oleh admin. Lalu ke form pengajuan. Nah, jadi form pengajuan ini kan bagian yang mengatur proses saat mahasiswa melakukan pengajuan topik. Nah, bisa dilihat ada logiknya di sini, if else. Jadi bagian ini adalah bagian yang mengatur apakah mahasiswa sudah memiliki dosen PA, lalu kedua, apakah file yang diupload itu menggunakan format yang benar. Nah, jika sudah, maka data yang diinput oleh user atau mahasiswa akan disimpan ke tabel proposal, dan juga status pertama yaitu menunggu sampai dengan saat dosen PA menyetujui. Nah, saya akan coba dulu masuk ke POV mahasiswa dan dosen PA.
Nah, di sini ke bagian saya log out dulu. Misal ke bagian dosen PA. Saya sudah berikan data dummy mahasiswa yang telah mengajukan topik. Di sini contohnya. Nah, di sini proposal disetujui, berarti POV dari mahasiswa tentu menampilkan bahwa topik yang diajukan itu sudah disetujui. Nah, saya lanjut ke kodenya. Nah, setelah proses pertama selesai, itu masuk ke bagian admin topik. Nah, di bagian ini itu adalah bagian dimana logik perubahan status. Jadi misal tombol terima diklik, maka query update proposalnya itu disetujui. Sini. Karena cukup kompleks, langsung aja ke bagian ini. Bagian sini aja. Jadi seperti tadi, dia akan memanggil ID proposalnya dan mengubah statusnya menjadi disetujui, atau misal harus mengulang maka ditolak. Dan ini yang bagian awalnya itu masih menunggu terlebih dahulu. Itu adalah logic yang sudah saya gunakan. Lalu fitur tambahan lainnya itu kan di sidang akhir ada masa bimbingan dan juga validasi untuk masuk ke tahap sidang. Jadi saya akan terlebih dahulu masuk ke view bimbingan. Sini. Nah, jadi di bagian ini itu adalah bagian validasi. Jadi mahasiswa itu kan memiliki syarat minimal 8 kali bimbingan untuk masuk ke sidang. Jadi logiknya di sini adalah select count from di sini yang pertama. Jadi cek dulu. Lalu ini bagian bimbingan. Ini untuk urutannya. Jadi seperti saya jelaskan tadi, dia dicek dulu apakah sudah 8 kali atau belum. Jadi sistem itu harus menghitung dulu jumlah log yang sudah di-ACC oleh dosen. Lalu jika kurang maka view sidang itu akan terkunci. Mungkin bisa saya tampilkan untuk tampilannya juga. Saya log out. Lalu misal dari POV mahasiswa yang akan sidang tetapi belum terpenuhi 8 kali bimbingan. Nah, di sini masih terkunci. Mengapa? Karena masih harus dipenuhi dulu 8 kali bimbingan. Dan di sini mahasiswa A itu masih kurang dari 8 kali bimbingan, masih perlu 6 kali bimbingan, jadi belum bisa daftar seperti logik yang tadi di kodenya. Saya akan lanjut ke kodenya. Nah, setelah tampilan ini saya akan menjelaskan hasil dari aplikasi yang telah kami buat. Jadi saya akan demokan kesimpulan yang saya bisa berikan di sini adalah hasil sudah responsif. Jadi front end-nya sudah menyesuaikan tampilan device, bisa di desktop, tablet atau mobile. Lalu CMS-nya juga dinamis. Jadi ada header, menu, footer dan lain-lain yang berasal dari database. Jadi query data dari database. Dan juga prosesnya sudah lengkap dari pengajuan, bimbingan, penempatan juga sampai dengan sidang. Jadi demikian presentasi saya untuk proyek UAS PIBS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.